Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Tabu Lampot KW. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan berbagi bagaimana cara budidaya kacang panjang di dalam pot ya. Jadi sebagian besar ya di channel Tabu Lampot KW ini akan membahas skala lahan sempit ya bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan kita. Untuk budidaya kacang panjang di dalam pot ini sangat mudah sekali teman-teman, karena untuk kacang panjang ini tidak begitu banyak penyakitnya. Hanya ketika sudah berbentuk kacang panjang ini penyakitnya hanya kutu-kutuan. Biasanya kutu-kutuan kalau bahasa Jawa itu rengit. Jadi manfaatkan lahan yang sempit yang ada di sekitar rumah kalian untuk budidaya, bisa kacang panjang, bisa melon ataupun bawang merah. Kemarin kita sudah mengulas tentang bagaimana cara budidaya tabu lampot KW menggunakan polybag ukuran 40 kali 40. Nanti akan kita sedikit perlihatkan untuk budidaya bawang merah yang kemarin sudah kita panen. Untuk pupuk ya ini tidak begitu banyak teman-teman, kita hanya nggak nyampe habis 1 kilo ya untuk tanaman kacang panjang sebanyak sekitar 60 polybag ya. Ini polybagnya ya, ada yang 50 kali 50, tapi kebanyakan polybagnya ukuran 40 kali 40 ya. Ini teman-teman ketika budidaya kacang panjang di lahan sempit ya, ini teman-teman bisa dijual ke tetangga, karena nggak mungkin ya sebanyak 60 polybag untuk tanaman kacang panjang kita masak sendiri ya. Kalau untuk satu keluarga tentunya akan banyak sisanya ataupun turah-turah teman-teman. Jadi teman-teman yang punya punya pedagang sayur ini bisa dititip teman-teman, bisa nitip menjualkan kacang panjang. Jadi solusi lahan sempit menghasilkan cuan dengan cara budidaya kacang panjang di polybag. Ini kemarin pupuknya hanya menggunakan pupuk NPK 1616. Terus kemarin kita tambahkan sedikit menggunakan NPK grower. Lah untuk penyakit rengit ataupun ya kutu-kutuan ini teman-teman bisa semprot menggunakan insektisida, itu aja mati teman-teman. Apalagi ya bisa dentis, avidor ya seperti ini ya teman-teman. Biasanya kacang panjang itu penyakitnya rengit seperti ini ya. Ini disemprot menggunakan insek ini mati teman-teman. Karena kalau nggak kita semprot ini kacang panjangnya nggak bisa panjang, karena mungkin kutu ini ya ini hanya menghisap sari yang ada di kacang panjang gitu ya. Pokoknya yang bagi pemula yang pengen belajar budidaya ya, yang paling mudah itu kacang panjang buncis ya. Ini kemarin kita ada sedikit buncis teman-teman, cuman kemarin mungkin bijinya ini sudah kadaluarsa, jadinya ada sedikit ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, cuman ada 8 buncis ya. Tentunya untuk media ya, kita selalu utamakan bagaimana biar media di dalam tabu lampot ini tidak gonta-ganti ya. Jadi ini polybagnya ini sudah 1 tahun lebih teman-teman. Kita gunakan untuk menanam melon, terus melon lagi, dan yang terakhir kita akan gunakan kacang panjang. Medianya kita gunakan tentunya perbandingan sekam, tanah, dan pupuk kandang. Jadi lebih efisien waktu. Kemarin kita juga menanam bayam, menanam kangkung, tapi tidak di dalam polybag ya. Ini yang bekas beberapa hari yang lalu kita gunakan untuk budidaya bawang merah di dalam polybag ukuran 40 kali 40. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini nanti akan kita pilih ya yang besar-besar untuk kita panen, karena ini sudah berumur sekitar
40 hari lebih ya teman-teman ya. Nah ini kacang panjangnya sebanyak 60 lebih ya. Itu teman-teman sangat mudah ya. Yang perlu disediakan tentunya harus ada ajer teman, karena tanaman kacang panjang ini kan merambat, perlu rambatan untuk ini apaan merambat gitu ya. Dan nanti akan kita ulas juga bagaimana budidaya tabu lampot KW melon di polybag ukuran 40 kali 40. Tapi tentunya untuk apaan tanaman melon ini agak rewil teman-teman. Jadinya perlu penyemprotan interval mungkin 3 hari ataupun 4 hari sekali ya. Jadi kita utamakan pencegahan dari pengobatan. Nah, kembali lagi ke kacang panjang ya. Kacang panjang ini kalau teman-teman bisa memanfaatkan lahan yang sempit di depan rumah ataupun belakang rumah, ini bisa menjadi ladang cuan ya. Kalau di kampung itu kan kalau seandainya tidak laku ya bisa dikasih ke tetangga-tetangga. Tapi teman-teman yang tinggal di perkotaan itu bisa berhubungan dengan abang-abang sayur itu ya. Nanti satu iket atau satu unting itu bisa dijual berapa ya. Jadi bisa menambah nilai ekonomi jual dan menjaga ketahanan pangan dapur kalian dan keuangan kalian gitu ya. Ya kalau kita untuk bisnis ya, kalau untuk di tabu lampot skala 60 polybag ya tidak begitu banyak berbeda kalau kita mau menanam di lahan yang luas ya. Karena ini kita memanfaatkan lahan yang kosong untuk cuan dengan budidaya kacang panjang. Itu saja teman-teman. Penyemprotan hanya bisa menggunakan Avidor, Imidor, Hencis ataupun yang jenis teman-teman kalau nggak tahu tanya aja di toko pertanian ya, obat untuk kacang panjang ya. Biasanya tahu lah mungkin kalau untuk di toko pertanian ya. Kalau insek ya, karena untuk tanaman kacang panjang ini penyemprotannya hanya kemarin numpang di bawang merah gitu ya. Terus nanti ini bawang merah ini penyemprotannya numpang di melon gitu ya. Jadi nanti kita nyemprot melon, sisanya kita gunakan untuk menyemprot kacang panjang. Seperti yang kemarin kita menanam bawang merah ya. Setelah sisa obat pestisidanya kita gunakan untuk menyemprot kacang panjang. Mohon maaf ya, di tabu lampot KW ini belum bisa memberikan tutorial bagaimana cara perawatan menggunakan bahan pestisida organik. Kita masih menggunakan kimia teman-teman, baik itu pupuk ataupun perawatan penanggulangan terhadap hama ya. Jadi ini ya, ini untuk melon sendiri ya, nanti akan kita ulas ya mungkin dari awal ya. Ini masih berumur sekitar 15 sampai 20 hari ya. Ini cuman ada melon, terus melon, kacang panjang sama bawang merah ya. Terus kemarin juga kita nanam jipang gitu teman-teman. Saya kira buat teman-teman yang sudah punya beli lahan tapi tidak bisa mengolah, biar efisien waktu, teman-teman bisa menggunakan lahan tersebut untuk budidaya kacang panjang gitu kan. Saya lagi ya teman-teman, ketika mau budidaya skala tabu lampot seperti ini menggunakan polybag itu medianya itu gunakan perbandingan sekam tanah sama pupuk kandang dan dikasih dolomit ya, biar tanaman ini atau polybag ini kuat digunakan dalam 1 tahun. Untuk pupuk kacang panjang kita menggunakan NPK 1616 dan pupuk NPK Grower. Terus untuk perawatan hama ya tetap kita lakukan pencegahan menggunakan insek dan fungi ya. Lakukan sangat mudah lah ya teman-teman. Kalau nggak sempet ya, nanti ketika ada putus seperti ini ya baru bisa disemprot gitu ya. Ini nanti disemprot ini akan mati teman-teman
ini nggak tahu jadi beberapa unting ya teman, karena akan kita buat ketahanan pangan sendiri. Seperti kemarin kita bawang merah ini ya, ada yang sebagian kita masak sendiri, ada yang sebagian kita jadikan apaan bibit lagi ya. Oke ya, terima kasih ya teman-teman, ini bisa menginspirasi bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong untuk menjadi solusi agar cuan gitu ya. Nanti yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.